Dajjal ini seorang lelaki biasa, tetapi Allah berikan kepadanya fitnah yang luar biasa. Kesaktian yang dimilikinya, kekuatan sihir yang dikuasainya, menjadikan seluruh ahli sihir satu muka bumi sujud dan menyembahnya. Satu bumi. Setan-setan bangsa jin dan jin-jin kafir pendurhaka, seluruhnya tunduk kepada Dajjal. Allahu Akbar. Mampu kita bayangkan tidak? Seberapa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Sampai-sampai setan satu muka bumi tunduk kepada Dajjal. Allah, Allah, Allah. Dajjal ini ketika muncul, kata Rasulullah, dia mendemonstrasikan, dia memperagakan kemampuan-kemampuan merubah alam yang hanya Allah yang mampu. Dan dia mengumumkan dirinya adalah Tuhan. Banyak yang percaya kepada Dajjal. Apalagi Dajjal datang di tahun-tahun kemarau panjang dan kelaparan melanda seluruh muka bumi. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dia mengatrasikan kemampuan yang hebat dan dia membawakan makanan, merubah bumi yang tandus menjadi hidup dan merubah negeri yang miskin menjadi kaya. Bagi siapapun yang beriman kepadanya, maka diciptakan surga untuk mereka. Dahsyat sekali Dajjal ini. Tuan-tuan yang mulia, Dajjal ini seorang lelaki, tubuhnya lebih pendek dari kalian sedikit. Tubuhnya lebih pendek dari kalian sedikit. Tapi lehernya sedikit lebih panjang daripada leher-leher kalian. Bahu kanan dan bahu kirinya berjauhan. Dadanya lebar, full daging. Rambutnya kribo, tahu kribo? Keriting dan sangat rapat, ya, sehingga besar sekali. Kedua bola matanya, kata Rasulullah SAW, sudah menyembul keluar. 2/3 daripada bola mata ini sudah di luar. Adapun matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening ini meleleh menutupi matanya sebelah kanan. Bagian ujung lelehan ini nempel di pipi. Baki daripada lelehan daging kening ini bergelantung seperti dahak atau seperti jengger ayam. Dan nampak tonjolan dari bola mata itu lewat daging kening yang menutupi mata kanannya. Sementara mata sebelah kiri sudah bergelantung di luar. Berkabut. Hitam warna kita ini, hitam warna kita ini, split, apa namanya? Yang hitam kita ini. Kalau Dajjal, kata Rasulullah, warnanya warna hijau kaca. Berkabut. Warna kulitnya gelap, tapi pucat seperti mayat. Ada bercak-bercak merah di bawah kulitnya. Kedua kakinya ketika berjalan, kata Rasulullah, kedua mata kakinya saling menjauh dan kedua jempolnya kanan dan kiri saling mendekat. Sangat jelek sekali bentuknya. Kita lanjut selepas Isya, insyaAllah. Mari kita laksanakan dulu salat Isya dan pada Isya kita istimrar, ya. Barakallahu fina fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah Isya berjamaah kita barusan. Dan Allah mengabulkan seluruh doa-doa kita yang dipimpin oleh imam tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan. Ibaratullah ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Dajjal artinya sang pembohong besar. Arti daripada Dajjal itu adalah sang pembohong besar. Gelarnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih maknanya yang sanggup menghapus iman. Itulah arti Al-Masih. Adapun Isa artinya juga Al-Masih Isa. Al-Masih Isa. Hanya saja yang dihapus oleh Nabi Isa adalah kekufuran dan Dajjal. Isa nanti menghapus kekufuran dan menghapus Dajjal dari muka bumi ini. Sementara Dajjal hadir terlebih dahulu sebelum Nabi Isa, kerjanya menghapus iman. Nah, ibadallah, orang-orang yang akan beriman kepada Dajjal adalah orang-orang yang memang sebelumnya imannya lemah dan banyak maksiat. Adapun orang-orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak, jauh dari maksiat, Allah pastikan orang ini di dalam surat Al-An'am ayat 158,
orang ini selamat dari Dajjal. Jadi yang selamat dari Dajjal hanyalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Orang-orang beriman yang benci dengan maksiat, Dajjal datang, Allah akan jaga dia. Nah, tanda-tanda kemunculan Dajjal itu, dia hanya akan hadir di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu, bumi sedang dipimpin oleh kezaliman. Kebohongan di mana-mana. Dusta di mana-mana. Dan saat itu, sabda Rasulullah SAW, dalam hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Dajjal akan lepas dari ikatannya. Jadi Dajjal itu di zaman Nabi hidup, Rasulullah ditemui oleh seorang kapten kapal bernama Tamim Ad-Dari. Ini hadisnya panjang, silakan nanti dilihat di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadisnya panjang, sahih Imam Muslim. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi dan dia menyatakan masuk Islam. Dia aslinya beragama, awalnya dia beragama Nasrani. Dan dia datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Dia menceritakan pengalamannya ketika memimpin kapal di mana ada 20 awak kapal bersamanya. Di sebuah malam yang sangat gelap, laut menggila, ombaknya setinggi-tinggi bukit. Angin sangat kencang, hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Kami tak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kapal kami terdampar di sebuah pulau yang kami belum kenal. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami turun dan kami masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami terperanjat. Seekor binatang besar berkaki 4 menghadang kami. Binatang ini bulunya sangatlah tebal dan hitam. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membezakan mana kepala, mana belakang. Dan binatang ini menyapa kami dalam bahasa Arab. Kami fikir dia adalah setan betina yang akan membunuh kami. Kami lari meninggalkannya. Hanya 1-2 kali langkah dia telah di depan kami. Dan dia berkata, kalian tidak perlu takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Jassasah ini adalah artinya mata-mata. Yang mengawasi siapa yang masuk datang ke pulau ini. Saya sudah lama memata-matai orang-orang yang masuk ke pulau. Saya hanya menunggu orang Arab masuk ke pulau ini. Apakah kalian dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, betul kami dari Arab. Sambil ketakutan dia menjawab, betul kami dari Arab. Lalu binatang itu berkata, sudah begitu lama penantian ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Kalian akan temukan seorang lelaki yang sudah begitu lama di dalam kuil tua itu. Dia ingin mendengarkan informasi tentang dunia terkini. Maka kata Tamim Ad-Dari, kami pun lari sekencang-kencangnya meninggalkan binatang itu. Menuju ke arah kuil tua yang dia maksud. Dan sesampainya kami di kuil tua itu, kami temukan seorang lelaki bertubuh kekar dan kuat, sedang tergeletak di tanah. Kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Dan rantai itu langsung membelenggu sampai ke lehernya. Dan dia berkata kepada kami, laki-laki itu, tidak usah kalian ketakutan. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kalian lihat. Saya tidak akan sakiti kalian. Katakan, apakah kalian dari Arab apa bukan? Maka Tamim dan kawan-kawannya berkata, iya, kami dari Arab. Maka laki-laki yang terikat itu berkata, baru sekarang akhirnya saya dapat berjumpa dengan orang Arab. Hei kalian, apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Bagaimana? Apakah ada orang yang mau beriman kepadanya atau tidak? Sebahagian mau beriman kepadanya, sebahagian lagi kafir kepadanya. Laki-laki yang terikat itu berkata, beruntunglah orang-orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah lelaki yang benar dan jujur. Kata-kata orang yang terikat ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari.
Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah laki-laki yang benar dan jujur. Terakhir di penghujung hadis, Nabi berkata kepada seluruh sahabatnya, "Hai kalian semua, dengarlah, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal." Itulah Dajjal. Sedang terikat kekuatannya dan fisiknya, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah. Itu kondisinya saat itu.